macam-macam pronoun atau kata ganti. Apa itu pronoun? Pronoun adalah kata ganti yang berfungsi untuk menggantikan noun atau kata benda pada penyebutan kedua dan seterusnya. Pronoun merupakan salah satu jenis dari parts of speech. Biasanya dalam suatu kalimat terdapat pronoun atau kata ganti benda. Sedikit mengenai pengertian dari pronoun itu sendiri. Lanjut saja kita bahas mengenai macam-macam pronoun. Dilihat dari susunan katanya, macam-macam pronoun itu ada dua macam. Ada basic noun dan pronoun yang berbentuk klausa. Basic noun kata ganti yang berbentuk sederhana. Kebanyakan sebagai pronoun itu sendiri, dan sebagian ada juga yang sebagai adjektif atau kata sifat. Sedangkan untuk pronoun yang berbentuk klausa, kata ganti itu menjadi bagian dari adjektif clause. Maka fungsinya sendiri ya sebagai adjektif atau kata sifat. Nah, mari kita bahas satu persatu basic noun dan pronoun yang berbentuk klausa. Yang pertama ada basic noun. Berbentuk sederhana dengan hanya terdiri dari satu kata atau dua kata yang dijadikan satu. Contoh, ada you yang maknanya kamu, everyone setiap orang, ourselves kamu sendiri, this, mine, me, my. Hanya saja untuk yang my itu fungsinya berbeda teman-teman, adjektif. Kenapa? Karena di belakangnya harus ada kata benda. Sedangkan kalau you, everyone, dan sampai me itu mau berdiri sendiri masih diperbolehkan. Untuk kata ganti yang menunjukkan kepemilikan seperti my, mereka harus diikuti kata benda. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, baik tunggal maupun rangkaian kata benda. Contoh, my expensive book. Nah, my di situ tidak bisa kita berdirikan sendiri, hanya my. Itu saja nggak bisa. Kalau mau menunjukkan kepemilikan yang hanya berdiri sendiri, maka gunakan my. Nah, nanti kita akan bahas perbedaan mereka. Selanjutnya, pronoun yang berbentuk klausa. Pronoun yang berbentuk klausa atau biasa disebut relative pronoun merupakan kata ganti yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat dan menerangkan kata benda. Contoh, the cake which is bought by you yesterday is very delicious. Mana pronounnya? Yaitu which. Tapi dia serangkaian dengan kalimat di belakangnya, yaitu ada which is bought by you yesterday yang merupakan adjektif clause. Hati-hati teman-teman, which itu secara kelas kata sebenarnya bermacam-macam. Which bisa berupa adjektif, bisa berupa hanya sebagai kata tanya saja juga. Nah, which di sini merupakan relative pronoun untuk menggantikan kata that cake. Maksudnya berarti which dan that cake itu setara teman-teman pada kalimat kedua dan menghubungkan kedua kalimat tersebut menjadi satu kalimat. Nah, dari that cake sampai very delicious itu jadi satu rangkaian kata penuh yang di dalamnya ada kalimat yang lainnya. Intinya berarti ada kalimat di dalam kalimat. Itulah klausa.
Tapi kita tidak bahas itu. Kita hanya mengenal si pronounnya terlebih dahulu. Thanks for watching.